Saudara sekalian yang terkasih, Minggu Panggilan itu menjadi sebuah tanda harapan dan keprihatinan gereja, secara khusus tentu saja pada panggilan untuk hidup membiara dan panggilan untuk tugas imamat. Namun sesungguhnya bukan hanya panggilan khusus seperti itu. Kalau kita mencermati apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, panggilan itu untuk kita semua. Setiap dari kita pada waktu kita sendiri secara pribadi tertarik untuk mengikuti Yesus, itu berarti kita pribadi terpanggil untuk mengikuti jalan salibnya. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Yesus, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memanggul salibnya setiap hari. Di dalam setiap panggilan selalu disertai atau diikuti dengan tugas perutusan. Kalau kita mencermati catatan-catatan perjalanan para rasul pada gereja perdana, kita akan menemukan bahwa ternyata tidak pernah ada perutusan untuk hanya seorang diri. Sebagaimana tadi di dalam bacaan pertama disebutkan, di situ dua nama disebut, yaitu Paulus dan Barnabas. Dalam kesempatan lain nanti akan disebut juga Paulus dan Markus, Paulus dan Lukas, dan seterusnya. Jadi dari kenyataan seperti ini mau ditunjukkan kepada kita bahwa di dalam setiap tugas perutusan selalu perlu ada teman yang seiring sejalan, dan teman seiring seperjalanan sekerasulan itu menjadi sahabat yang saling menolong, saling memperkaya, menguatkan, dan kadang-kadang juga saling menegur, mengoreksi. Mengapa itu perlu? Karena tugas perutusan itu bukan untuk menyebarkan nama pribadi, tetapi untuk mewartakan gereja. Gereja dalam konteks yang paling kecil tidak lain adalah komunitas itu sendiri, sahabat sekerasulan itu sendiri. Maka dari itu, bagaimana para sahabat sekerasulan itu saling menjaga diri atau saling menumbuhkan di dalam hidupnya bersama. Dari sini kemudian kita mengenal bahwa yang namanya tugas kerasulan itu termasuk di dalamnya adalah komunitas yang merasul, bukan pribadi yang merasul, tetapi komunitas yang merasul. Komunitas yang merasul itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai para sahabat, sebagai komunitas harus saling menjaga dan saling membantu. Maka dari itu, kalau ada misalkan anggota komunitas kita yang berbuat tidak baik ataupun merugikan hidup bersama, kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan, hai saudaraku, tolong cara hidupmu dikoreksi, karena apa yang kamu lakukan
yang itu punya potensi merugikan hidup bersama. Dan kalau ada salah satu yang menodai hidup bersama, itu sudah mengurangi daya tarik orang lain di luar komunitas untuk masuk ke dalam komunitas. Itu gunanya tegur menegur atau saling mengingatkan antar anggota komunitas. Jadi kesadaran akan misi bersama, kesadaran bahwa ini bukan untuk nama baik pribadiku, tetapi untuk kebersamaan. Itulah sebabnya mengapa ukuran kemajuan sebuah gereja dilihat dari seberapa banyakkah orang yang tertarik untuk masuk bergabung ke dalam gereja, dan itu terjadi karena kesaksian hidup bersama. Kalau hidup orang Katolik tidak menjadi contoh, bahkan menjadi gangguan bagi hidup bersama, itu sungguh menjadi sebuah keprihatinan yang besar. Karena orang di sekitar sana, masyarakat di sekitar komunitas Katolik ini bukan hanya tidak tertarik, tetapi mungkin malah mencibir. Untuk apa saya jadi Katolik kalau untuk menjadi bagian dari orang jelek itu? Nah, kurang lebih begitu. Maka ini menjadi pengingat bagi kita semua. Bagaimanakah kita masing-masing pribadi sebagai orang Katolik menghayati iman dan hidup Katolik? Dan yang kedua, bagaimanakah kita sebagai komunitas saling menjaga, saling berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup bersama. Ini PR kita. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus di kota-kota yang mereka kunjungi, ada mana tadi? Pafos, ada Perga, Pamfilia, dan nanti Ikonium dan seterusnya. Selalu di kota-kota di mana mereka tinggal sebentar sejenak untuk mewartakan Injil, lalu tumbuh pertambahan dari umat yang percaya akan pewartaan mereka. Maka kalau kita mau melihat pertumbuhan umat yang dibina oleh Paulus dan kawan-kawannya, salah satunya kita dapat melihat dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Ada surat kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Filipi, di Kolose dan seterusnya. Itu hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa dulu di kota-kota itu, di tempat-tempat itu, dulu mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal Yesus Kristus. Dan karena pewartaan para rasul berdua-dua tadi, komunitas di kota-kota setempat melihat bahwa ternyata para rasul itu bukan hanya bicara, tetapi hidup mereka sendiri menjadi sebuah contoh bagaimanakah menghidupi iman akan Yesus Kristus. Itulah yang mestinya juga menjadi cermin bagi kita di sini.